Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 11 MIPA 5. Saya Kevin Aditya Saputra, nomor absen 7. Saya Eko Nur Salim, nomor absen 8. Saya Fadlina Adwisma, nomor absen 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang biografi, pengaruh, serta nilai yang harus kita teladani dari tiga tokoh pembaru Islam modern. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi, pengaruh, serta sifat yang harus diteladani dari Muhammad Ali Pasha. Yang pertama, biografi. Muhammad Ali Pasha lahir pada 4 Maret 1769 di Kawala, Yunani. Dia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ayahnya adalah seorang pedagang. Waktu kecil, dia ikut ayahnya dalam berdagang, dan dia terlihat begitu cakap serta sangat begitu teladan. Dan karena keteladanannya tersebut, Raja Utsman itu sangat tertarik kepadanya. Akhirnya dia diangkat menjadi menantu oleh Raja Utsman. Ketika sudah menjadi seorang menantu dari Raja Utsman, beliau diangkat menjadi wakil perwira. Ketika sudah diangkat menjadi wakil perwira, dia pun berhasil menunjukkan tajinya dan menjadi seorang yang begitu disegani karena berhasil mengusir Napoleon dari Mesir pada tahun 1801 Masehi. Kemudian ada kekosongan kekuasaan ketika Muhammad Ali Pasha menyingkirkan Napoleon dari Mesir. Dan ada dua pihak, yaitu dari Muhammad Ali Pasha dan juga rakyat Mamluk yang ingin menguasai, yang ingin memimpin Mesir. Dan ketika ada perdebatan di antara keduanya, Muhammad Ali Pasha berhasil memikat rakyat sehingga Muhammad Ali Pasha menjadi pemimpin Mesir. Ketika menjadi pemimpin Mesir, beliau memajukan di semua sektor, mulai dari sektor ekonomi, sektor militer, dan juga sektor pendidikan. Dan Mesir pun maju begitu pesat di tangan Muhammad Ali Pasha. Namun pada tahun 1849 Muhammad Ali Pasha wafat di Kairo, Mesir. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh dari Muhammad Ali Pasha terhadap perkembangan Islam. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha telah mendirikan banyak sekali sekolah, di antaranya 1. Sekolah kemiliteran pada 1815 Masehi. Sekolah ini digunakan agar kemiliteran Islam itu semakin kuat. Kemudian yang kedua, Muhammad Ali Pasha mendirikan sekolah teknik pada 1816 Masehi. Sekolah ini jelas untuk semakin meningkatkan Islam dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi agar bisa mengikuti bangsa barat. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1834 Muhammad Ali Pasha berhasil mendirikan sekolah pertambangan. Kemudian pada tahun 1836 Muhammad Ali Pasha berhasil mendirikan sekolah penerjemahan. Dan sekolah penerjemahan ini digunakan untuk menerjemahkan Quran dan hadis. Tidak hanya itu, Muhammad Ali Pasha juga mengirimkan 311 pelajar dari Mesir untuk belajar di Jerman, Inggris, dan juga di Perancis. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang nilai teladan dari Muhammad Ali Pasha. Yang pertama, tidak mudah menyerah. Muhammad Ali Pasha berasal dari keluarga yang tidak mampu. Meskipun hal tersebut, Muhammad Ali Pasha tidak pernah menyerah akan keadaan. Yang kedua, dia adalah seseorang yang bekerja keras. Dia selalu membantu ayahnya ketika masih kecil maupun ketika sudah besar. Kemudian yang ketiga, Muhammad Ali Pasha adalah seseorang yang suka berinovasi. Dia berinovasi untuk memajukan Mesir sehingga Mesir berani maju dengan begitu pesat. Kemudian yang terakhir, dia adalah seseorang yang rajin. Karena kerajinannya, Muhammad Ali Pasha dijadikan menantu oleh Raja Utsman. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi, pengaruh, dan nilai teladan dari Jamaluddin Al-Afghani. Biografi. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal pada tahun 1897 di Istanbul. Ia adalah anak yang cerdas. Pendidikan dasarnya didapatkan di Afghanistan. Kemudian dia juga melanjutkan pendidikannya di Iran dan India. Di India dia sempat mengikuti gerakan kemerdekaan India pada tahun 1857. Dan saat berumur 20 tahun, ia pergi ke Kabul. Di sana dia disambut oleh pemimpin Afghanistan, Zat Muhammad Khan, yang kemudian memberinya posisi penting di pemerintahnya. Beberapa tahun kemudian, Inggris mulai mencampuri urusan politik di Afghanistan yang menimbulkan konflik, sehingga membuat Al-Afghani harus pergi meninggalkan Afghanistan untuk pergi ke India dan Mesir. Hingga akhirnya ia meninggal pada tahun 1897 di Istanbul.
Pengaruh. Al-Afghani pernah terlibat dalam gerakan kemerdekaan India pada tahun 1957. Dan saat berada di Mesir, ia mengajar kaum intelektual di Al-Azhar. Saat berada di Prancis, ia mendirikan organisasi Al-Urwatul Wuthqa yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan umat Islam dan membantu umat Islam untuk menuju kemajuan. Dalam semasa hidupnya, ia pernah memiliki pemikiran-pemikiran sebagai berikut. 1. Cara autokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratif. 2. Kepala negara harus tunduk pada undang-undang. 3. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. 4. Kemunduran Islam dalam bidang politik adalah karena perpecahan dalam umat Islam itu sendiri. 5. Pan-Islamisme atau rasa solidaritas antar umat Islam harus dihidupkan. Hal-hal yang dapat kita teladani dari Jamaluddin Al-Afghani adalah seperti menuntut ilmu setinggi mungkin, membantu orang membutuhkan, mengajarkan ilmu yang kita punya kepada orang lain, berpikir kritis dan inovatif, serta mementingkan kepentingan umat daripada diri sendiri untuk mencapai kemajuan. Biografi Al-Tahtawi. Al-Tahtawi bernama lengkap Rafa'ah Badawi Al-Tahtawi. Ia dilahirkan di kota Tahta pada tahun 1801. Kedua orang tuanya adalah kaum bangsawan yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat, sehingga ia tekun belajar Al-Quran sejak kecil. Di umur 16 tahun, ia pergi ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Ia belajar di Al-Azhar selama 5 tahun. Setelah menyelesaikan studinya, ia mengajar di universitas tersebut selama 2 tahun. Dan pada tahun 1824, ia mendapatkan gelar master yang diberikan oleh Egyptian Army di Mesir. Dan pada tahun 1826, ia ditunjuk sebagai pimpinan delegasi pelajar dan tentara Mesir yang dikirimkan ke Paris, Prancis. Selama 5 tahun di Paris, ia khusus privat bahasa Prancis. Dan pada 5 tahun itu, ia berhasil menerjemahkan 12 buku dan risalah. Setelah kembali dari Paris, ia ditunjuk sebagai penerjemah dan guru besar di sekolah kedokteran Prancis di Mesir. Setelah itu, ia pindah ke salah satu sekolah di Mesir sebagai penerjemah buku-buku ilmu teknik dan ilmu militer. Kemudian, setahun kemudian didirikan sekolah penerjemah di Mesir dan ia ditunjuk sebagai direktur dan penanggung jawab harian. Pada saat Muhammad Ali meninggal, Al-Tahtawi ditugaskan untuk ke Sudan sebagai kepala sekolah oleh pengganti Muhammad Ali. Setelah pengganti Muhammad Ali meninggal, ia dipanggil kembali ke Mesir untuk ditunjuk sebagai direktur sekolah militer. Pengaruh. Al-Tahtawi memunculkan berbagai ide-idenya. Yang pertama adalah ajaran Islam bukan hanya tentang akhirat semata, melainkan juga hidup dunia. Kedua, kekuasaan raja harus dibatasi dengan syariat, dan raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Ketiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Keempat, kaum ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu-ilmu modern agar dapat menyesuaikan syariat dengan kebutuhan masyarakat modern. Kelima, pendidikan harus bersifat universal. 6. Wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. 7. Istri harus menjadi teman di kehidupan intelektual dan sosial. Yang terakhir, umat Islam harus dinamis dan meningkatkan sifat statis. Nilai teladan yang bisa diambil dari Al-Tahtawi adalah keturunan belajarnya. Bisa dilihat sejak kecil ia tekun belajar Al-Quran. Dan saat kuliah di Al-Azhar, ia berguru dengan banyak ulama. Dan pada saat di Paris, Prancis, ia belajar dengan ilmuwan-ilmuwan yang ada di Paris. Selain itu, ia juga mengajarkan ilmu-ilmunya kepada orang lain. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.